Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Okhtari Wibowo dengan NPM 2259201055. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Pakar kelas 6B, yaitu menjelaskan error pada sistem pakar yang telah disediakan, yang diberikan, dan memperbaiki error tersebut. Di sini saya sudah memiliki file dari sistem pakar, yaitu IAM-SPK. Dan di sini juga saya sudah mengekstrak filenya. Dalam file tersebut dalam folder IAM-SPK ini terdapat beberapa file dengan ekstensi PHP, file PHP, dan terdapat juga untuk database-nya, yaitu spk_iam.sql. Kemudian, selanjutnya saya menggunakan Visual Studio Code untuk membuka foldernya. Jadi kita buka saja foldernya, kita add. Lalu kemudian saya menggunakan server XMPP. Jangan lupa untuk di running dulu untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian saya akan mencoba menjalankan sistem pakar tersebut dengan localhost IAM-SPK. Ini untuk IAM-SPK ini nama folder yang tadi berhasil kita ekstrak. Untuk bagian ini terdapat error, yaitu MySQL Connect. Bisa dilihat di function.php di line 3. Kita buka file studio code-nya. Kemudian di function PHP kita lihat pada line 3. Nah, di sini terdapat error pada line 3 karena untuk localhost-nya itu terdapat typo. Seharusnya menggunakan L kecil, dan untuk nama database-nya itu belum masuk di sini. Kita masukkan nama database-nya tadi spk_iam. Save. Lalu kita jalankan. Masih terdapat error. Kita buka lagi untuk database-nya. Karena kita belum memasukkan database di phpMyAdmin, di MySQL-nya. Jadi kita masukkan dulu database-nya. Karena tadi kita belum mengimpor database yang ada di file IAM-SPK tadi, di sini kita akan mengimpor dulu database-nya. Kita klik new atau baru buat database baru. Untuk namanya samakan dengan yang di file yang ada di dalam folder IAM-SPK itu, yaitu IAM_SPK. Kita buka lagi. Lalu kita klik buat. Lalu kita buka database-nya. Kita import. Kemudian kita choose file, pilih filenya yang untuk diimport. Kita cari filenya tadi di mana, disimpan di mana. Ini kita pilih open. Sudah kita klik import.
Jika sudah berhasil, kita kembali lagi ke halaman ini, lalu kita muat ulang. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian halaman sistem pakarnya. Di sini kita akan coba login. Sebelum itu, di folder ASPK ini terdapat username. Nah, kita akan login menggunakan username admin dengan passwordnya 123456788. Jadi kita di sini akan login dengan username admin dan passwordnya 123456788. Nah, di bagian admin ini terdapat beberapa bagian seperti data pasien, data pakar, data penyakit, data gejala, dan data solusi, kemudian ada logout. Pada data pasien ini, kita akan mencoba untuk mengedit data pasiennya. Kita klik. Nah, pada data pasien ini terdapat error, yaitu no such file or directory in foldernya. Di bagian ubah pasien.php di line 6. Itu berarti tidak ada file di directory yang di ayam SPK ini yang dipanggil di line 6. Kita akan coba lihat di bagian ubah pasien. Pada line 6, ini dia tidak terdapat filenya pada folder ini. Kita lihat pada file include, ini kan file include, kemudian untuk yang header ini, ternyata dia terdapat di file admin, seperti yang di line 8. Karena path-nya tidak sesuai dengan struktur, maka dia tidak terbaca dengan benar. Jadi kita akan menambahkan admin karena file header itu terdapat dalam folder admin. Jadi kita harus menambahkan nama folder admin ke dalam line 6. Untuk line 7 juga kita tambahkan untuk folder adminnya, nama folder admin, dan di line 9 juga. Kita save. Kita balik lagi ke Google, kita running ulang. Untuk ubah data pasiennya ini kita sudah berhasil. Coba kita ganti namanya menjadi Tara. Kita klik ubah. Untuk button ubahnya itu tidak bisa diklik karena dia bisa diubah. Jadi kita coba lihat di bagian ubah data user. Kita lihat yang bagian ubah. Pada bagian ubah user ini, ternyata pada bagian inputnya terdapat typo atau terdapat spasi yang seharusnya tidak menggunakan spasi. Kita save, lalu kita coba jalankan ulang. Kita ubah namanya menjadi Tara, kemudian kita klik ubah. Nah, di sini sudah berhasil kita mengubah data pasiennya yang tadinya bernama Tara, yang bernama Ara menjadi Tara. Selanjutnya untuk data pakar, kita akan coba untuk tambah datanya. Kita coba namanya Nabila, kemudian emailnya nabila@gmail.com, passwordnya 87654321, alamatnya Bumi Raya, untuk tanggal lahirnya kita buat 11. Kita klik register, kita klik OK. Di sini kita sudah berhasil untuk menambahkan data pakarnya, kemudian coba kita akan edit. Untuk bagian edit ini sama seperti sebelumnya ya, no such file or directory. Struktur di foldernya pasti nggak sama kayak yang tadi.
kita akan coba ubah di bagian ubah pakar. Sama, kita akan menambahkan folder. Untuk header kan terdapat dalam folder admin, jadi kita akan tambahkan di sini admin. Bagian di line 7 juga kita tambahkan, di line 8 juga, di line 9 juga kita tambahkan, lalu kita save. Kita balik lagi, kita running ulang. Nah, untuk di sini kita coba mengedit namanya menjadi Jeno. Kita ubah. Untuk button ubah juga sama seperti pada bagian data pasien tadi. Dia tidak bisa diklik dan bisa dihapus untuk namanya. Kita lihat pada bagian pakar, diubah pakar, dia terdapat spasi pada type submitnya. Kita hapus saja, lalu kita save. Kemudian kita balik lagi, kita running ulang, dan kita coba ubah namanya menjadi Jeno. Kita klik ubah. Lalu di sini sudah namanya sudah berubah menjadi Jeno yang tadinya bernama Nabila. Selanjutnya kita ke bagian data penyakit. Pada data penyakit ini terdapat beberapa data penyakit dari ayam itu sendiri. Kita bisa menambahkan datanya, kita klik tambah. Kita masukkan nama penyakitnya, misalkan mata bengkak. Tambah, klik OK. Untuk tambah penyakitnya kita berhasil menambahkan. Kemudian kita coba edit. Untuk editnya sama seperti sebelumnya, no save file or directory in ubah penyakit.php di line 7 dan line 8. Kita coba lihat di ubah kit. Kita tambahkan seperti tadi. Path-nya yang sesuai dengan strukturnya. Save, lalu balik lagi ke bagian ubah penyakit. Kita akan coba ubah untuk mata bengkak menjadi mata merah. Kita klik ubah. Oke, kita lihat di bawah. Nah, ini sudah berhasil kita ubah untuk nama penyakitnya menjadi mata merah. Kemudian selanjutnya kita akan ke bagian data gejala. Kita akan coba menambahkan data gejalanya. Kita masukkan data gejalanya seperti mata berair, kemudian penyakitnya kita tambah untuk yang mata merah tadi. Kita klik tambah. Untuk tambah data gejalanya kita sudah berhasil. Coba kita ubah untuk namanya ya. Nama gejalanya mata berair dan mata merah. Apakah berhasil? Kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini sudah berhasil. Kita ubah ya datanya. Kemudian selanjutnya kita akan ke bagian data solusi. Di sini terdapat solusi dari penyakit ayam itu sendiri. Terdapat ID solusi, penyakit, deskripsi dari penyakitnya, dan solusinya.
Kita akan tambahkan solusi. Kita masukkan kemudian nama penyakitnya yang mata merah tadi, kita klik tambah. Kita lihat pada bagian bawah. Nah, ini sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian kita akan edit. Coba edit. Untuk pada bagian edit solusi ini, bagian errornya sama seperti sebelumnya. Jadi kita akan lihat di codingan, di bagian ubah solusi. Untuk path-nya tidak sesuai kan, karena strukturnya tidak sesuai dengan strukturnya. Jadi kita akan sesuaikan dengan struktur yang ada pada sistemnya. Tambahkan admin di bagian sini juga. Save. Lalu kita running ulang. Nah, di sini kita ubah untuk solusinya. Kita ubah menjadi banyak terkena sinar matahari. Kita samakan saja untuk deskripsinya. Untuk penyakitnya kita ganti menjadi viral arthritis. Kita klik ubah. Oke. Kita lihat apakah dia berhasil diubah. Nah, untuk bagian ini sudah berhasil diubah. Kemudian di sini juga ada menu untuk logout. Kita klik logout. Kemudian kita coba register. Kita akan coba register dengan nama Nabila. Kemudian emailnya nabila@gmail.com, passwordnya 1234578. Alamatnya Candimas. Tanggalnya kita berhasil register. Kemudian di sini saya akan login dengan nama register tadi. Nah, di sini terdapat daftar pertanyaan. Kita coba. Nah, di sini dari hasil diagnosanya terdapat hasil diagnosanya dari penyakit yang diderita ayam seperti dengan nama penyakitnya, kemudian penyakit yang dideritanya, persentase dan gejala yang dipilih, serta deskripsi dan solusi yang diberikan dari sistem deteksi diagnosa penyakit ayamnya. Kita logout. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.